Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil PPT Canva yang telah kami kerjakan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri yang bersama saya sendiri Utari Budayu. Saya Fandiani. Saya Nisa Nur Hasana. Saya Melisa Wulansari. Saya Kavina Saskia Mariana. Saya Nurul Manusia. Kami akan mempresentasikan KDS 10 tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaian di bidang e-politik dan HAM. Yang pertama, KDS 10A. KDS 10A yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Posisi silap yang diberikan Tuhan terhadap negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, tetapi meliputi aspek-aspek sosial lainnya. Antara lain, yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpendudukan padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia Daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. Yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Yang keenam, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Yang ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia adalah berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Dengan demikian, maka posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Ancaman bagi integrasi nasional datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Selanjutnya ada ancaman di bidang militer. Perkembangan persenjataan di setiap negara terus ditingkatkan. Bahkan ada beberapa negara yang menggunakan persenjataan dengan bahan pemusnah massal yaitu kimia dan nuklir. Aktivitas ini merupakan ancaman militer yang menggunakan kekuatan persenjataan yang terorganisir. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kekuatan senjata ini dapat digunakan untuk melakukan agresi dan invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada agresi militer 1 pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947 dan agresi militer 2 pada tanggal 19 Desember 1948. Yang selanjutnya, ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh globalisasi. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa yang disadari ataupun tidak disadari, memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara. KDS 10B, ancaman di berbagai bidang e-politik, dan HAM. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer atau nir-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman
bangsa Indonesia dilihat dari berbagai bidang kehidupan. 1. Ancaman di bidang militer. Secara umum, Indonesia menolak tegas bahwa komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada pengaruh tersebut, sangat kecil ukurannya. Akan tetapi, meskipun demikian, bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain ke depan. Bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempengaruhi globalisasi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu. Kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. B. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tinggi. C. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia tidak semudah yang dibayangkan atau semudah dalam pembicaraan yang bersifat teoritis semata. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Oleh karena itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus ditingkatkan. Semakin bermunculan masalah di suatu wilayah mengakibatkan hilangnya tingkat kewibawaan hukum dan kemerosotan wibawa para penegaknya. Pada 10C, peran serta masyarakat dalam integrasi nasional. Peran serta akan timbul jika kita memiliki kesadaran. Kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi hati ikhlas
tanpa adanya tekanan dari luar. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan membangun kesadaran berbangsa dan bernegara pada generasi muda merupakan hal penting karena generasi muda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini tidak hanya berlaku pada pemerintah saja, tetapi lebih luas menerapkan arti sadar berbangsa dan bernegara ini dalam kehidupan bermasyarakat. Nanti landscape. Banyak tantangan di era globalisasi ini bagi kita untuk menunjukkan peran serta dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Jika rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Akibatnya integrasi nasional akan terganggu. Selanjutnya, peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Di antaranya, 1. Tidak membedakan keberagaman misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. 3. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. 4. Melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara. 5. Menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. 6. Mau dan bersedia untuk bekerjasama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. 7. Merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. 8. Bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum serta tertib. 9. Menjaga pelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 10. Mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi yang tadi kami sampaikan adalah bahwa integrasi nasional atau ancaman terhadap integrasi yaitu bisa berasal dari dalam maupun luar negeri itu sendiri dan terdapat banyak sekali ancaman. Misalnya yaitu dalam bidang militer dan non-militer, bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Dan kita sebagai warga Indonesia tentunya bisa untuk meningkatkan integritas negara kita dengan cara tidak membeda-bedakan perbedaan yang ada di antara kita semua, selalu melestarikan lingkungan dan senantiasa menjaga keutuhan atau persatuan negara Indonesia. Ya, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila dalam presentasi kali ini banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.